Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Meherliana. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Toko Kue Restu Muara Bulian. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan di dunia usaha kuliner semakin hari semakin banyak masyarakat yang ingin menjadi peminat dari berbagai menu makanan. Dengan keadaan seperti ini dapat menyebabkan persaingan antar bisnis. Usaha kuliner salah satu yang berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya waktu semakin banyak usaha kuliner dengan penawaran menu andalannya masing-masing. Perusahaan untuk mencapai kesuksesan tidak lepas dari kegiatan pemasaran yang sangat membantu keberhasilan perusahaan. Fungsi utama perusahaan adalah melakukan strategi pemasaran, yaitu rencana untuk memilih dan menganalisis target pasar, mengembangkannya, dan memelihara bauran pemasaran yang dapat memuaskan apa yang dibutuhkan konsumen. Pada umumnya, perusahaan dapat dalam proses pemasaran menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, lokasi, dan yang terakhir adalah promotion. Agar perusahaan tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka manajemen perusahaan harus mampu mengelola perusahaannya dengan baik. Untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengelola strateginya dengan baik. Melihat dari kenyataan yang ada pada toko kue restu, tidak lepas dari tantangan dan hambatan baik dari segi teknologi yang semakin canggih, iklim, serta kualitas produk. Semakin banyaknya usaha yang sejenis bermunculan membuat persaingan semakin ketat, sehingga perlu diterapkan strategi khusus untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua ada masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana perkembangan penjualan toko kue restu Muara Bulian, dan yang kedua, bagaimana strategi pemasaran toko kue restu Muara Bulian dalam meningkatkan penjualannya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan penjualan toko kue restu Muara Bulian, dan yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran toko kue restu Muara Bulian dalam meningkatkan penjualannya. Kerangka pemikiran. Pada dasarnya, tujuan dalam mendirikan toko kue adalah mencari laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Keberhasilan suatu toko dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu toko dalam memasarkan produknya. Toko dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan, akan mampu mengatasi tantangan dari para pesaing terutama di bidang pemasaran. Untuk menarik konsumen melakukan pembelian, maka toko harus bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasar yang diharapkan. Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh penentuan harga, tempat atau lokasi, promosi, dan produk. Sementara itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu harga, tempat atau lokasi, promosi, dan produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Sedangkan harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Lokasi, menurut Jiptono, lokasi mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Dan yang terakhir, promosi. Promosi adalah segala bentuk penawaran produk yang dijual dengan cara
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen untuk memperoleh respon pembeli atau menggunakan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian pemasaran. Menurut Kotler, Karisma 2016, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingin dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Selain itu, pengertian pemasaran juga menurut American Marketing Association, pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen sampai konsumen. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran. Menurut Jajaningsih dan Soliha 2015 mendefinisikan bahwa manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, dan perwujudan produk, harga, distribusi, dan promosi untuk mencapai pertukaran dengan kelompok sasaran sehingga dapat memenuhi tujuan pelanggan dan perusahaan. Pengertian strategi pemasaran. Menurut Kenneth R. Andrew menyatakan bahwa strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasarannya, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama itu ada 10 jenis strategi pemasaran. Yang pertama ada cloud marketing. Cloud marketing ini jenis strategi, suatu bentuk pemasaran yang dilakukan melalui media promosi secara digital. Sedangkan close range marketing adalah jenis strategi pemasaran ini akan memanfaatkan setiap perangkat yang mampu menjalankan fitur Wi-Fi atau Bluetooth seperti yang terdapat dalam perangkat smartphone atau laptop. Yang ketiga, iklan berbayar atau digital ads. Perusahaan akan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruangan iklan tersebut. Dan selanjutnya ada social media marketing. Melakukan social media marketing atau pemasaran online adalah suatu media promosi produk yang memanfaatkan platform media sosial. Selanjutnya, penjualan secara langsung. Selain menggunakan pemasaran online, adapun jenis strategi pemasaran produk yang dilakukan secara langsung, di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Dan yang selanjutnya, point of purchase merupakan jenis strategi pemasaran produk yang dilakukan dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Selanjutnya ada time limit. Biasanya melakukan strategi time limit ini digunakan pebisnis dalam melakukan suatu diskon atau perayaan tertentu. Selain itu, jenis diskon yang dilakukan juga menggunakan limitasi waktu yang berbeda-beda sesuai keinginan Anda sebagai pemilik produk tersebut. Biasanya, limitasi yang dilakukan dalam hitungan beberapa menit ataupun jam saja. Dan selanjutnya jenis strategi pemasaran transaksional. Melakukan jenis strategi pemasaran ini,
Perusahaan dapat menarik konsumen dengan memberikan kupon, diskon, promosi, dan melakukan acara-acara besar sehingga konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Selanjutnya, email marketing. Jenis strategi pemasaran ini akan memanfaatkan email sebagai suatu media iklannya. Cara pebisnis ini melakukan media promosi dengan mengirim email pada calon pelanggan atau pada para pelanggan setianya. Dan yang terakhir ada free shipping. Free shipping ini kebanyakan setiap konsumen tentu sangat menyukai ketika pebisnis menerapkan gratis ongkir untuk setiap produknya. Dengan begitu, maka mereka akan langsung membeli produk tersebut apabila mendapatkan gratis ongkir dari salah satu e-commerce ataupun marketplace. Selanjutnya ada 5 elemen strategi pemasaran. Yang pertama ada penelitian pasar. Penelitian pasar berguna untuk mengetahui apakah pasar yang kita bidik benar-benar bagus. Penelitian pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada perencanaan produk. Perencanaan produk meliputi produk apa yang akan dijual, desain, dan penawaran produk, manfaat produk, harga produk, merek produk, stok produk, jaminan dan garansi, bantu teknis, serta hubungan personal yang mungkin membentuk di antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, penetapan harga. Sebelum menentukan harga jual, penting untuk melakukan perbandingan harga dengan kompetitor. Dan yang keempat, sistem distribusi. Sistem distribusi juga harus Anda rencanakan matang-matang. Mungkin Anda bisa memasarkannya dengan tangan sendiri, namun akan lebih efektif jika ada keterlibatan agen atau reseller. Jenis strategi pemasaran selanjutnya ada 7. Yang pertama itu menggunakan iklan berbayar. Strategi marketing yang pertama ini adalah iklan berbayar. Ada banyak penyedia ruang iklan yang siap untuk menampilkan produk dari satu perusahaan. Yang kedua ada pemasaran tradisional. Perusahaan biasanya memiliki target pencapaian terutama untuk target penjualan. Strategi ini cukup membantu perusahaan bisa mencapai target penjualan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada pemasaran melalui media sosial. Strategi marketing yang ketiga ini termasuk dalam online marketing karena menggunakan internet. Sekarang ini media sosial sangat ramai digunakan masyarakat dari berbagai kalangan. Strategi pemasaran ini sangat efektif digunakan untuk membutuhkan jangkauan yang sangat luas untuk bisa meningkatkan penjualan. Dan selanjutnya pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif ini banyak melibatkan konsumen dalam prosesnya. Contoh, ada satu produk terbatas yang mencantumkan nama konsumen tertentu yang sesuai dengan produk tersebut. Metode tersebut memudahkan para konsumen untuk mendapatkan informasi produk maupun layanan tertentu. Yang kelima ada pemasaran konten. Dalam proses pemasaran konten ini, hal yang diutamakan adalah membuat serta mendistribusikan konten dengan nilai dan bersifat konsisten serta relevan. Konten tersebut nantinya diharapkan bisa menarik perhatian para calon konsumen. Yang keenam ada direct selling. Ini merupakan termasuk dalam pemasaran offline yang sudah lama dilakukan para pelaku usaha. Dan selanjutnya ada point of forecast. Strategi pemasaran ini dilakukan dengan cara membuat sebuah display lalu meletakkannya di tempat yang strategis. Display yang menarik bisa membuat para konsumen tertarik. Pastikan untuk
membuat display yang semenarik mungkin dan sesuai bisa menunjuk produk yang dijual. Selanjutnya, unsur-unsur strategi pemasaran. Yang pertama, unsur strategi pemasaran. Unsur strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar, targeting, penetapan posisi pasar, dan yang kedua unsur teknik pemasaran. Unsur teknik pemasaran itu meliputi diferensiasi. Diferensiasi yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran dalam berbagai aspek di perusahaan. Yang kedua, bauran pemasaran. Selanjutnya ada unsur nilai pemasaran. Unsur nilai pemasaran meliputi merek atau brand, pelayanan atau servis, dan yang terakhir itu ada proses. Ini kita masuk ke bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, flash, phrase, promotion. Di mana produk adalah kombinasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan ditawarkan kepada pasar sasaran. Flash atau harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada produsen untuk mendapatkan suatu produk. Price atau lokasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. Promotion merupakan bagian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran untuk membeli produknya. Selanjutnya ada definisi penjualan. Menurut Mulyadi dalam Time dan Model 2015, penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan agar memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut. Dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penjual. Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah penting yang berkaitan dengan produk yang dijual. Yang kedua, ada kondisi pasar. Kondisi pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan baik sebagai kelompok pembeli atau penjual. Dan yang ketiga ada modal. Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang dagangan ditempatkan atau untuk memperbesar usahanya. Selanjutnya ada kondisi organisasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang yang ahli di bidang penjualan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lainnya itu seperti periklanan, kampanye, dan pemberian hadiah. Kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Munazir 2011 mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data ada data kualitatif,
di mana data kualitatif itu adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang diperoleh tidak berbentuk angka, seperti gambaran umum toko, hasil wawancara, dan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang menjunjung penelitian. Selanjutnya, sumber data. Data primer. Data primer itu adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan secara khusus digunakan untuk menjawab masalah yang ada. Dan selanjutnya data sekunder. Data sekunder itu adalah data penelitian yang bersumber dengan cara mengutip data yang telah jadi, baik data yang berasal dari internal toko seperti data pengembangan penjualan. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa literatur yang mendukung untuk dijadikan sebagai pedoman penulis skripsi ini dengan perpustakaan. Baik, selanjutnya ada alat analisis. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada penelitian kepustakaan atau library search. Dalam penelitian skripsi ini, penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu teknik penelitian untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, maupun majalah dan internet. Dan yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian di lapangan dimaksud untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Masuk ke alat analisis data. Ini alat analisis data untuk menghitung perkembangan penjualan pada toko kue Restu Marabulian. Penulis menggunakan turunan rumusan pertumbuhan ekonomi, yaitu gross market sama dengan pendapatan tahun ini dikurang pendapatan tahun lalu dibagi pendapatan tahun lalu dikali 100%. Terima kasih.